Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya Cak Kampung, masih tetap di channel yang sama. Kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara memasang casing laptop Acer. Sebenarnya ini pesanan sudah lama banget ya, karena modelnya yang model lama, jadi agak susah banget cari casingnya. Tapi alhamdulillah saya cari di online, akhirnya dapat juga casing yang model Acer model lama. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol yang seperti ini. Oke ya, selamat menonton. Oke guys, kita langsung aja ya. Ini adalah nih laptop yang akan kita ganti casingnya. Terus yang ini nih, ini casing laptop tipe lama dengan tipe 4736G. Ini udah lengkap semua di casing ini. Kabel LCD sama antena WiFi sudah terpasang. Nah, terus yang ini laptop yang akan kita ganti ini, di sini udah patah nih di bagian engsel sini nih, tuh seperti ini. Udah parah banget di patahnya nih. Sebelah kanan kirinya sudah patah nih. Jadi kalau dipakai itu mesti disenderin, udah nggak bisa berdiri sendiri, itunya mesti ada senderan di belakangnya biar bisa dipakai. Nah, karena ini model lama jadi agak susah banget. Dari beberapa bulan yang lalu kita ini baru dapat nih via online nih, ternyata dapatnya juga lumayan jauh banget nih. Ini untuk belakangnya ya, bagian belakang casingnya itu masih dalam keadaan kosong semua nih. Ini untuk casingnya ya, seperti ini masih kosong semua. Di bagian ini buat CD roomnya juga kosong nih, tapi di sini udah terpasang untuk antena WiFi nya, udah terpasang sama kursornya. Oke, nah selanjutnya di sini kita hanya akan memakai obeng aja nih, yang akan kita pakai nih di sini nih untuk nyopot baut-bautnya nih. Harus ini saya tunjukkan untuk bagian yang akan kita lepas bautnya. Di sini ini ada baut satu, ada baut di sini dua, terus tiga bagian sini, terus lagi ke sini nih 4 nih, di sini 5 6 7 8 9 10 di sini 11 12 13 14 15 16 17 18. Nah, ini nih engsel yang patah nih di sini nih. Terus engsel nih di sebagian sini juga patah nih, ada bautnya tuh. Ini casingnya yang akan buat ganti laptop satunya yang patah itu. Nah, ini laptop yang akan kita ganti karena sudah patah, udah parah banget, udah nggak bisa dipakai. Nah, seperti ini nih tampilan engsel belakang. Ini untuk tampilan casingnya ya nanti ya, yang membuat ganti itu ya. Di sini karena ini model lama jadi agak susah banget ini dapetinnya. Oke, kita lanjut ke pembongkaran. Nah, di sini nih kita akan lepas bautnya satu persatu. Yang tadi di bagian belakang ini ada sekitar 18 baut untuk bagian belakangnya aja ya, belum termasuk nanti ada di dalamnya juga. Tapi buat kalian yang ingin coba bongkar laptopnya sendiri di rumah tapi dengan tipe yang sama, itu harus
cermati baik-baik, karena di bagian sini itu ada dua ukuran baut nih. Jadi ada ukuran baut yang panjang sama baut yang pendeknya. Jadi kalau yang mau coba harus hati-hati untuk nyimpennya gitu ya. Diingat-ingat juga bagian baut yang mana yang panjang dan bagian mana baut yang pendek. Jangan sampai tertukar ya nantinya ya, karena kalau tertukar udah nantinya fatal gitu. Fatalnya bisa ngerusak, ibaratnya harusnya yang baut pendek kita masukin baut yang panjang gitu, nanti bisa jebol mesin di dalamnya, karena ini bisa tembus ke mesin dalam kalau untuk yang ukuran pendeknya. Jadi harus benar-benar hati-hati di sini. Tapi kalau buat yang udah paham, udah biasa, mungkin udah paham di mana tempat letaknya baut pendeknya, panjang pendeknya bautnya itu ya, maksudnya udah hafal, jadi nggak perlu diingat-ingat lagi. Oke. Oke, sementara kita akan copot bautnya dulu aja ya. Oke, setelah kita rasa bautnya sudah tercopot semua, terus tinggal satu baut lagi di sini. Kita selanjutnya akan buka tutup ini ya, satu persatu ya. Ini untuk tutup di bagian sini nih. Ini bagian untuk kabel LCD yang sambungan ke LCD nih. Jadi harus ingat-ingat ya, untuk di bagian ini nih, di bagian ini jangan sampai nanti pas pemasangannya tertukar. Selanjutnya di sini ini untuk tutup di bagian memori. Ini memori, kartu memorinya di sini saya pasang dua, terus ini tutup bagian harddisknya ya. Oke, nah di sini nih adalah harddisk. Jadi ada di sini tempat kabel ke LCD, tempat memori, dan di sini tempat harddisknya nih. Nah, di sini saya akan lepaskan harddisknya terlebih dahulu. Oke, harddisknya seperti ini nih, udah kita lepas. Kita lepas satu persatu untuk ini harddisknya ya. Terus selanjutnya kita copot memorinya yang di sini. Pokoknya intinya di sini kita pretelin satu persatu ya. Ini memorinya. Terus ini memori yang satunya lagi. Karena di sini saya udah pakai 4 GB memori di sini ya. Nah, ini seperti ini nih, memorinya ya. Ini seperti ini. Terus di sini
kita akan copot lagi casing di bagian depannya. Di sini kita akan ganti terlebih dahulu ya untuk obengnya. Yang tadinya kan kita masih pakai obeng plus ya. Terus sekarang kita akan ganti obeng yang min. Nah di sini banyak pilihan nih obengnya nih. Kita ganti yang min. Terus buat nyongkel di sini ya, kita akan congkel terlebih dahulu di sini. Nah setelah tercongkel atau terbuka, ini seperti ini tutupnya ya. Nah di sini seperti ini tutup pas yang di bagian power sama yang penutup bagian speaker atau salon di sini ya. Terus kita akan ganti lagi obengnya ke obeng plus. Di sini kita akan bongkar atau copot lagi salonnya terlebih dahulu. Ini bagian salon di sini nih. Ini salonnya atau speakernya. Di bagian sini kita akan lepas terlebih dahulu ya. Karena di sini ada dua bautnya. Baut yang ini satu, terus yang di sebelah sini ada satu baut lagi nih untuk di bagian speakernya atau salonnya ya. Masih tetap ingat-ingat lokasi atau tempat baut-bautnya dan ukuran bautnya, jangan sampai ketuker atau salah tempat ya. Setelah itu kita akan lepas keyboardnya terlebih dahulu. Kita udah congkel keyboardnya seperti ini. Di sini kita akan lepas, ada kabel di sini. Contlek aja, dicongkel dikit congkel. Congkel. Nah seperti ini udah terlepas. Ini keyboardnya udah kita lepas. Terus di sini ada kabel nih, kabel untuk speakernya kita congkel lagi di sini. Congkel. Nah, akhirnya nih ini untuk kabel speakernya ya, kabel bagian speaker udah terlepas. Selanjutnya di sini ada baut nih, baut, terus baut lagi, ini baut mesin. Di sini ada bautnya mesin, jadi kita lepaskan terlebih dahulu di sini ya bautnya ya. Oke, setelah bagian depan bautnya terlepas, kita copot dulu nih casingnya ya. Kita congkel, kita lepas seperti ini nih. Oke ya. Nah, casingnya sudah terlepas seperti ini. Oke. Terus di sini masih ada bagian baut-baut di mesin ini. Jadi kalian jangan lupa kalau misalkan bongkar sendiri harus diteliti semua baut-bautnya gitu, takut masih ada yang nyantol atau apa kayak gitu nih. Contoh seperti ini nih, baut masih ada di sini, terus di sini, terus kita pokoknya cek lagi ada di mana lagi bautnya ya yang masih nempel
takutnya nanti pas kita congkel baut masih nempel, nanti akhirnya patah. Oke, selanjutnya di sini saya akan lepas terlebih dahulu itunya aja nih, LCD-nya nih karena udah patah ini stengselnya, jadi LCD-nya mendingan dilepas terlebih dahulu aja nih LCD-nya ya. Nah, karena ini udah dilepas LCD-nya, jadi udah tinggal mesinnya aja di sini nih. Udah nggak nempel lagi nih sama engselnya tuh, udah patah, benar-benar patah, jadi udah langsung lepas sendiri kayak gitu. Kita copot aja, kita simpan terlebih dahulu. Nah, terus di sini ini tinggal mesinnya, udah nggak ada LCD lagi nih yang nempel nih, ini tinggal mesinnya aja tuh. Ini mesin, terus nih tadi baut bagian belakang tadi awal udah kita bongkar. Terus kita lepas di bagian sini, terus sini ini baut yang ini bagian mesinnya, yang ini juga ini CD roomnya ya yang akan kita lepas terlebih dahulu ya. Ini setiap laptop juga beda-beda ya ini ya, tata letak untuk baut-bautnya atau CD roomnya juga ada yang beda nih. Nah, setelah kita lepas, terus kita akan lepas baut di bagian mesin. Nah, yang di sini kita akan lepas bautnya. Terus setelah itu kita sambil cek lagi ya baut-bautnya, barangkali masih ada yang nempel. Kalau memang sudah dirasa sudah bersih semua bautnya, ada yang nempel, kita lepas CD roomnya ya. Ini videonya agak ngeblur ini. Nah, di roomnya seperti ini nih, kita udah lepas CD roomnya. Terus di sini nih laptop kayaknya udah lama banget nggak dibuka nih, jadi kayaknya udah hitam apa merah kayak gitu, udah pokoknya ini laptop lama lah kayak nggak pernah dibuka. Nah, di sini waduh, ini videonya ngeblur lagi nih. Lanjut ke bagian LCD. Di sini ada baut, ada 1, terus 2, 3, terus 4, terus 5, terus di bagian pojok sini ini ada bautnya nih, semua ditutupi dengan itu ya. Kita copot dulu nih bagian baut-bautnya di sini. Terus mesti diingat juga untuk bagian frame atau sel LCD ini bautnya di sini baut pendek ya, jadi harus diingat-ingat di sini bautnya baut yang pendek. Kita lepas satu persatu. Masih ada penutupnya, lupa belum dilepas tadi. Kita lepasnya satu persatu dulu ya, pelan-pelan, sabar aja, sabar, yang penting nanti bisa selesai dan beres. Oke. Oke, setelah dirasa sudah selesai untuk copotin baut bagian itu, kita buka framenya ya. Di sini kita congkel framenya seperti ini nih.
dari samping terus atas, samping lagi, lari ke bawah ya untuk nyopot frame LCD-nya ya, seperti ini nih. Nah, ini adalah frame LCD laptop Acer. Nah, terus di sini ini kabel yang buat nanti disambungin. Nah, ini masih nyangkut ya. Aduh, kabelnya. Nah, ini bentuk LCD-nya kita, ini engselnya nih, baut engsel masih nyangkut nih. Kita lepas dulu engselnya ya, engsel karena udah patah itu, jadi seperti ini nih. Terus bagian sini ada bautnya lagi juga. Kita lepas juga nih engsel yang satunya lagi nih. Engselnya udah parah banget ternyata ya, pantesan nggak bisa dipakai karena setiap dipakai harus disenderin, udah nggak bisa diriin LCD-nya, harus disenderin setiap pakai nih. Ini baut bagian atas lagi nih, ada baut buat pegangan LCD-nya. Jadi tadi di frame ada baut, di dalam masih ada baut lagi nih buat pegangan LCD ke casing belakang. Oke, setelah selesai ini kita copot LCD-nya ya. Sini agak susah nih, satu nih baut nih, karena mungkin udah nggak pernah dibongkar nih laptopnya ya. Nah, alhamdulillah selesai, copot. Terus kita lepas LCD-nya pelan-pelan ya, pelan-pelan, awas kabelnya nyangkut. Seperti ini. Ke bagian ada yang buat kamera tuh, kabel kameranya masih nyangkut karena ini ada tahanannya ya, dipegang ini, saya pegang ini tahanan buat kamera sama tadi tahanan buat LCD ini. Ini kita lepas. Nah, ini ada mesinnya ya, kita lepas seperti ini LCD-nya. Pisahkan terlebih dahulu LCD-nya. Nah, seperti ini. Waduh, sudah ngeblur ini. Oke, kita lepas frame di casingnya ya, casing yang membuat pengganti nih. Nah, kita lepas frame-nya terlebih dahulu seperti ini. Ini frame-nya karena ini masih nempel di itunya, jadi kita kan kalau frame di sini buat LCD nggak perlu copot-copot engselnya di sini ya, jadi paling cuman buka frame-nya ini aja kalau untuk LCD-nya. Ya, selanjutnya saya pasang LCD-nya di sini nih. Ini udah ada ukurannya. Ini untuk tempat bautnya kita pasang di sini nih. Nah, kita pasang di sini. Nah, di sini bautnya baut yang pendek semua ya, bukan yang panjang. Jadi takutnya kalau misalkan kalian nyoba sendiri di sini bautnya pakai baut yang panjang, nanti nggak bisa terus nembus ke LCD, malah jadi rusak ya. Jadi mesti diingat-ingat lagi di sini, di bagian sini yang LCD ini pakai bautnya baut yang pendek, di bagian mana lagi kayak gitu. Jadi harus benar-benar diingat tuh, kita pakai baut yang pendek bukan yang panjang, karena ini soalnya riskan banget di sini di bagian LCD. Kalau pas pakai yang panjang nembus, aduh. Oke, setelah terpasang LCD-nya, kita baut dulu ya, pasang bautnya di sini.
Yang tadi ada 1 2 3 4 5 6, sekitar 6 itu bautnya ya. Kita pasang satu persatu dulu nih. Nah, untuk bagian sini nih, ini juga sama nih. Di sini bautnya baut pendek semua nih, jangan sampai keliru. Kalau keliru bautnya pakai yang panjang bisa nembus nyampe belakang, itu nggak terasa kita putar-putar ternyata nyampe tembus ke belakang. Di sini paling pojok sini, nah, seperti ini. Pasangnya pelan-pelan aja ya guys, yang penting beres dan nggak ada kerusakan di bagian manapun. Oke, setelah terpasang seperti ini, tinggal bagian yang pojok sini nih. Nah, di sini nih, tinggal ini satu lagi untuk bagian framenya di sini. Kalau ini belum terpasang bautnya nih, seperti ini. Nah, oke, setelah yang bagian bawah, ini tinggal satu lagi yang di bagian atas sini nih. Di sini yang tinggal yang terakhir di sini nih bautnya. Terus di sini kita pasang dulu nih penutup bautnya di sini nih. Ini di sini kan ada baut yang harus ditutup, jadi biar nggak kelihatan bautnya di sini. Ini setiap baut kalau di ini udah ada penutupnya seperti itu tuh. Nah, seperti ini, jadi nggak kelihatan baut-bautnya. Makanya kalau yang masih belum paham sebenarnya nyari baut LCD di mana, pasti ini ada di sini, ditutupin ini, nggak ada di belakang atau di mana misalkan kayak gitu. Jadi selalu ada ditutupin. Ini kan kita nyamar, disamarin, jadi nggak kelihatan. Kalau ibaratnya kelihatan bautnya kan jelek banget gitu ya. Akhirnya sudah terpasang semua baut di bagian LCD sini ya. Nah, tampilannya seperti ini. Terus tinggal pasang keyboardnya di sini. Oke. Nah, di sini kita udah pasang keyboardnya sama speakernya. Terus kita juga udah coba tes. Alhamdulillah nyala. Di sini nggak ada yang kurang ya, karena ini udah dites bisa nyala seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita matikan terlebih dahulu ya. Kita mau pasang ininya dulu, penutup speaker sini. Kita akan tutup dulu speakernya. Oke, nanti kita setelah terpasang kita coba tes lagi apakah sudah benar-benar bisa. Setelah kita tutup di bagian speakernya, kita pasang terlebih dahulu. Oke, ini tutup speakernya sudah kita pasang. Terus kita coba nyalain lagi ya buat ngetes. Nah, ini sudah kita nyalain, masih loading buat buka Windowsnya ya. Tunggu sebentar. Nah, ini tampilan untuk Windows 10 yang saya pakai buat laptop ini. Oke, seperti ini tampilannya. Terus kita coba cek di bagian kursornya di sebelah sini nih untuk kursornya.
Ini bagian sini untuk program-programnya ya, yang sudah terinstall. Sebelumnya memang sudah ada programnya, hanya cuman ganti casingnya aja, jadi enggak ada install ulang atau apa ya, udah masih seperti semula, hanya diganti casingnya. Oke, alhamdulillah untuk kali ini pergantian casing laptop Acer dengan tipe 4736G alhamdulillah sudah selesai. Buat kalian yang ingin belajar ngoprek laptopnya di rumah sendiri, tapi saya saranin agar hati-hati untuk penempatan baut pendek dan panjangnya ya, biar nggak ada kerusakan selanjutnya.